Bab 1071. Saat ini pusat penahanan Arrows Hill. Nyonya Wilson tua dan cucunya Wendy telah tinggal di pusat penahanan selama beberapa hari. Keduanya beruntung. Nyonya Wilson tua memenangkan simpati dari tiran penjara Gena, jadi tidak ada seorang pun di sana yang mempersulit mereka. Namun, Noah dan Harold tidak semudah itu berada di pusat penahanan pria. Karena mereka adalah pendatang baru, ayah dan putranya diganggu oleh segala macam hal begitu mereka masuk. Anda tidak hanya harus melakukan banyak pekerjaan, tetapi hanya sedikit jatah yang akan diambil oleh orang lain, dan mereka bahkan tidak dapat mengisi perut mereka setiap hari. Lebih-lebih, Nuh semakin membenci Horiah di dalam hatinya. Karena dia selalu merasa bahwa Horiah dengan segala hartanya pasti nyaman dengan anak laki-laki saat ini. Kalau bukan karena Horiah yang menghanyutkan uangnya, bagaimana mungkin dia bisa jatuh seperti sekarang ini? Awalnya, keempat anggota keluarga ini divonis 15 hari kurungan. Tampaknya masih ada beberapa hari yang akan keluar, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa mereka baru saja makan siang hari ini dan pusat penahanan tempat mereka semua dibebaskan pada waktu yang bersamaan. Setelah mengetahui bahwa dia telah dibebaskan, Nyonya Wilson panik dan tetap tinggal di sel karena tidak mau pergi. Sekarang dia benar-benar tidak ingin keluar dan menghadapi kenyataan yang kejam. Lagi pula, dia tidak punya uang dan rumah di rumahnya telah ditutup. Tidak hanya dia tidak bisa makan sedikit pun ketika pergi keluar, dia bahkan tidak punya tempat tinggal yang nyaman. Namun, penjaga penjara tidak memberinya kesempatan ini, dan karena mereka tidak bisa keluar dari sel, mereka menariknya dari tempat tidur dan menyeretnya keluar. Gena juga tahu bahwa Lady Wilson pasti ada di jalan setelah dia keluar, jadi dia buru-buru berteriak dari belakang, "Lady Wilson, ajari kamu jalan." Setelah keluar, pergi ke halte bus dan blokir busnya. Polisi akan diberitahu jika mengganggu bus jika Anda mati atau tidak mati. Jaminan sosial akan menangkap Anda kembali. Nyonya Wilson tua menghela nafas lega dan dengan cepat berkata, "Gena sangat berterima kasih padamu, kamu menungguku, aku akan kembali lagi." Wendy mengikuti Lady Wilson tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis muda, dan dia terlihat sedikit cantik. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di pusat penahanan, tetapi setelah dia keluar bagaimana mencari nafkah juga merupakan masalah yang sangat serius baginya sekarang. Dia pernah berpikir untuk pergi ke KTV untuk menjadi seorang putri. Jika dia bertemu dengan tamu kaya, dia kadang-kadang dapat membuka kamar secara pribadi dengannya, bagaimanapun, dia telah melihatnya sekarang. Setelah dia bersama Fredman, reputasinya memburuk di Arrows Hill. Kalau begitu, mengapa repot-repot begitu peduli? Jadi, dia memutuskan, jika nenek ingin masuk lagi setelah keluar, maka dia akan mengabaikannya. Penjaga penjara di pusat penahanan memimpin keduanya keluar dari sel, dan kemudian datang ke kantor yang berspesialisasi dalam menangani prosedur pembebasan. Begitu dia masuk, dia melihat seorang pria berpakaian mewah berdiri di kantor. Beberapa penjaga penjara mengelilinginya dengan wajah hormat. Pria itu melihat Lady Wilson dan cucunya masuk, dan bertanya dengan lemah, "Kamu adalah keluarga Wilson, kan?" Nyonya Wilson tua mengangguk dengan cepat. Dia dapat melihat sekilas bahwa pria ini tampaknya sedikit didukung, jadi dia bertanya, "Guru, apakah Anda mencari kami?" Pria itu mengangguk dan berkata, "Saya membebaskan Anda dengan jaminan. Putra Anda dan cucu Anda juga dibebaskan dengan jaminan. Saya akan mengajak Anda untuk melihat mereka berdua." Bab 1072. Ketika Wendy mendengar ini, dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan-tuan, apakah ayah dan saudara laki-laki saya benar-benar dibebaskan? Di mana mereka sekarang?" Pria itu berkata dengan acuh tak acuh, "Orang-orangku telah mengaturnya, kalian berdua bisa ikut denganku." Nyonya Wilson tua tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia sudah seperti ini. Seharusnya tidak ada orang yang datang ke sini untuk menyakitinya. Terlebih lagi, dia memang dibebaskan dengan jaminan. Karena itu, dia sebaiknya pergi dan melihat-lihat, mungkin ada peluang baru. Jadi keduanya melalui formalitas, mendapatkan pakaian dan barang-barang mereka, dan setelah berganti pakaian, mereka mengikuti pria itu keluar dari pusat penahanan. Di luar pusat penahanan, 2 Rolls-Royce Phantom telah lama menunggu di sini. Pria itu menoleh dan berkata padanya dan Wendy, "Kalian berdua, ambil mobil di belakangmu." Melihat kedua Rolls-Royce Phantom, Nyonya Wilson sangat bersemangat.
Tidak ada orang biasa yang mampu membeli Rolls-Royce. Ketika keluarga Wilson berada di puncaknya, mereka tidak mampu membeli Rolls-Royce. Bahkan jika dia mampu membayar uangnya, dia tidak akan layak untuk nilai dan status ini. Jadi Nyonya Wilson tua berkata, "Terima kasih, Tuan." Lalu kita berdua akan duduk di belakang. Setelah berbicara, dia membawa cucunya ke depan mobil di belakang. Ketiga orang itu masuk ke dalam mobil satu persatu, dan kedua mobil itu mulai melaju ke arah pinggiran. Setelah mobil melaju selama 20 menit, Nyonya Wilson tua berkata kepada Wendy dengan heran, "Saya pikir jalan ini sepertinya menuju ke bandara." Wendy juga mengangguk, dan berkata, "Kita akan mencapai jalan tol bandara setelah beberapa kilometer." Nyonya Wilson tua mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak tahu siapa pria di depan itu. Mungkinkah ayah dan adikmu juga dikirim ke bandara oleh mereka?" Wendy tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, "Nenek, bukankah seharusnya mereka dikirim oleh Charlie? Apakah mereka akan mengeluarkan kita dari Aurous Hill dan tidak akan pernah membiarkan kita kembali?" "Mustahil." Nyonya Wilson menggelengkan kepalanya, "Mengapa si besar Charlie begitu sopan? Dia tidak akan membebaskan kita dengan jaminan. Sebaliknya, dia akan menemukan cara untuk membiarkan kita tetap di dalam untuk sementara, bahkan membiarkan kita tidak bisa keluar sepanjang hidup kita." Wendy bertanya dengan heran, "Itu Fredman, kan? Apakah dia masih merindukan cinta lama dan ingin membawa kita ke East Cliff?" Nyonya Wilson tua melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin. Jika Fredman masih bisa melakukan apa yang dilakukan pria, itu mungkin saja, tetapi dia sudah menjadi orang yang tidak kompeten. Bagaimana dia bisa merindukan cinta lama? Jika dia benar-benar merindukan cinta lamanya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan pernah meninggalkanmu." Ekspresi Wendy tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih. Meskipun pada awalnya dia muak dengan pengaturan orang tua dan neneknya untuk melayani Fredman, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, Fredman memperlakukan dirinya dengan baik saat itu. Lagi pula, itu hanya terjadi sekali dengannya, dan dia mampu menginvestasikan puluhan juta dan memberinya uang saku 5 juta. Memikirkan hal ini, Wendy tidak bisa menahan nafas dalam hati. Jika Fredman masih memiliki kemampuan seorang laki-laki, maka dia harus mengikutinya sekarang, dan dia harus menjadi peminum yang harum, dan dia tidak akan menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan. Hanya memikirkannya, kedua Rolls-Royce itu melaju satu demi satu menuju jalan tol bandara, bergegas ke bandara dengan cepat. Nyonya Wilson dan Wendy tua bahkan lebih terkejut lagi di dalam hati mereka. Mereka benar-benar akan pergi ke bandara. Apa yang akan mereka lakukan? Bab 1073. Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Nyonya Wilson tahu betul bahwa tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak saat ini, karena dia sudah berada di mobil orang lain, jadi lebih baik tenang dan menunggu untuk melihat pengaturan apa yang lain. Pesta memiliki. Selain itu, instingnya mengatakan kepadanya bahwa meskipun pihak lain terlihat misterius, itu seharusnya tidak menyakitinya. Karena dia miskin sekarang dan tidak ada yang bisa dilakukan. Jika orang lain ingin menyakitinya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak masalah. Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson tua juga merasa lega. Jadi dia hanya duduk di dalam mobil dengan tenang, menunggu untuk melihat obat apa yang dijual pihak lain. Dua Rolls-Royce melaju langsung ke bandara Aurous Hill. Di hanggar kecil di bandara, pesawat Gulfstream telah diparkir di sini. Pesawat inilah yang membawa Horiah ke Suzhou tadi malam. Pagi-pagi sekali, pesawat lepas landas lagi dari Suzhou ke Aurous Hill, siap menjemput keluarga Wilson. Melihat sebuah jet pribadi diparkir di depannya, Nyonya Wilson sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Jika Rolls-Royce adalah mainan orang kaya, maka jet pribadi hanya dapat dibeli oleh orang kaya. Pasalnya, pesawat Gulfstream seperti ini dijual setidaknya seharga RMB 200 juta hingga RMB 300 juta. Dan jika Anda membeli pesawat seperti ini, Anda tidak perlu merogoh kocek hanya 2 hingga 300 juta. Anda harus mempekerjakan seorang kru, termasuk 2 pilot, beberapa mekanik, dan beberapa personel servis. Biaya perawatan pesawat juga sangat tinggi, parkir di hanggar, serta lepas landas dan mendarat di bandara menghabiskan banyak biaya. Ini setara dengan membeli jet pribadi, yang berarti membeli alat untuk membakar uang. Ketika Lady Wilson melihat jet pribadi ini, dia segera menyadari bahwa pasti ada keluarga yang sangat berkuasa di baliknya.
Rolls-Royce berhenti di samping pesawat, dan Nyonya Wilson tua berjalan bersama cucunya, Wendy. Wendy juga sedang menatap pesawat pribadi ini, ketika sesosok familiar tiba-tiba berlari keluar dari pintu pesawat. "Nenek!" "Wendy!" Ketika keduanya mendengar suara ini, mereka mendongak, dan Harold lah yang turun dari pesawat. Nyonya Wilson tua melihat cucunya dan berkata dengan penuh semangat, "Harold, mengapa kamu di sini? Di mana ayahmu?" "Ibu." Begitu Nyonya Wilson selesai berbicara, putra tertuanya, Noah, juga keluar dari pesawat. Nyonya Wilson tua sangat bersemangat, tetapi melihat putra dan cucunya kehilangan banyak berat badan, dia merasa tertekan. Nyonya Wilson tua tidak peduli tentang hal-hal ini. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak peduli tentang hal lain. Tetapi setelah melalui penjara, dan melihat putra dan cucunya, dia juga merasakan perasaan bahwa darah lebih kental dari air. Dan melihat anak laki-laki tertua, ada banyak rambut putih yang rontok, dan seluruh orang itu juga berumur beberapa tahun. Dia awalnya kemerahan dan diberkati, namun sekarang kulitnya kusam dan tubuhnya kurus, yang benar-benar membuat Lady Wilson merasa tertekan. Sebaliknya, pada hari-hari ini di penjara, Nyonya Wilson tidak mengalami kejahatan apapun, dan dia melecehkan Elaine selama beberapa hari, jadi dia tampaknya tidak kehilangan berat badan atau usia. Saat ini, Harold dan Noah sama-sama berlari ke arah Lady Wilson, yang menangis dengan sedihnya sambil memeluk putra dan cucunya. Bab 1074. Dia menangis di mulutnya dan bergumam, "Putraku, cucuku, kalian berdua telah menderita." Harold merasa sedih seperti anak kecil, menyeka matanya dan tercekat dengan air mata. "Nenek, kamu tidak tahu kesulitan macam apa yang ayah saya dan saya alami selama periode waktu ini. Ini adalah kesulitan yang tidak pernah saya alami dalam hidup saya. Makan semuanya." Noah juga menghela nafas dan berkata, "Hei, semuanya sama saja, jadi jangan membicarakan hal-hal itu hanya akan menambah masalahmu." Nyonya Wilson tua mengangguk, dan buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, Noah, apa yang terjadi? Siapa yang membebaskan kami dengan jaminan?" "Saya tidak tahu," Noah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya dan Harold juga dibawa keluar secara tiba-tiba, dan kemudian mobil mereka mengirim kami ke sini dan biarkan kami menunggu di sini. Tidak tahu siapa mereka." Pada saat ini, pria yang menjemput Nyonya Wilson dan Wendy dari pusat penahanan dengan cepat berjalan ke sebuah keluarga beranggotakan 4 orang dan berkata, "Perkenalkan diri saya, nama saya Dawson Wu, saya anggota keluarga Wu, saudara laki-laki saya dipanggil Ragnar. Kamu seharusnya sudah mendengarnya." "Keluarga Wu?" Keempat anggota keluarga Wilson tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal keluarga Wu? Keluarga Wu adalah keluarga nomor 1 di selatan sungai Yangtze yang jauh lebih baik daripada keluarga Song. Ketika tuan tua dari keluarga Wu berada di pusat perhatian, legendanya beredar di seluruh Aurous Hill. Pada saat itu, tuan tua Wilson selalu berbicara tentang tuan tua dari keluarga Wu setiap hari, dan menganggapnya sebagai idola yang patut untuk ditiru. Keluarga Wilson tidak pernah bermimpi bahwa mereka dapat memiliki hubungan dengan keluarga Wu, dan kali ini keluarga Wu yang menyelamatkan mereka. Ini sungguh luar biasa. Apakah keluarga Wilson perlu waktu untuk berlari? Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson tua dengan datar tersenyum pada Dawson dan bertanya, "Mr. Dawson, bolehkah saya bertanya? Anda membawa kami keluar dan kemudian membawa kami ke sini lagi. Apa yang Anda lakukan? Apa niat Anda?" Dawson berkata dengan tenang, "Saya datang untuk menjemput Anda atas perintah kakak tertua saya, tetapi saya tidak tahu persis apa yang akan saya lakukan untuk menjemput Anda. Tapi waktunya mendesak. Jangan terlalu banyak bertanya. Naik pesawat dulu, saudaraku secara alami akan menjelaskan semuanya padamu." Ketika Nyonya Wilson mendengar ini, dia segera mengangguk dan berkata, "Tuan Dawson, kami tidak bisa menunda waktumu, apalagi waktu saudaramu. Pertama-tama kita harus naik pesawat ke Sosu dan bertemu dengan saudaramu." "Baik." Dawson mengangguk, lalu tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi dia naik ke pesawat. Keempat anggota keluarga Wilson buru-buru mengikuti di belakangnya dan naik ke pesawat. Noah dan Harold sudah naik ke pesawat barusan, jadi saat mereka naik pesawat, mereka tidak terlalu kaget dengan interior pesawat yang mewah. Tapi Nyonya Wilson dan Wendy tua tercengang. Kemana mereka terbang dengan jet pribadi? Biasanya tidak tega keluar dengan pesawat bahkan kelas 1, apalagi jet pribadi.
Oleh karena itu, Nyonya Wilson tua seperti Nenek Liu yang telah memasuki Taman Pemandangan Agung. Matanya menetes dan dia tidak tahu harus tinggal di mana. Dosen tidak bisa memandang rendah keluarga ini di dalam hatinya. Dia selalu merasa duduk di pesawat yang sama dengan banyak topi tua agak tidak nyaman. Jadi dia menyapa pramugari yang menawan, menuangkan segelas whisky untuknya, dan kemudian memintanya untuk memberinya penutup mata uap. Pramugari dengan rok mini menggeliat tubuhnya yang montok, menunggu dosen selesai minum, dan menunggunya lagi. Dia memakai penutup matanya, mendekatkan telinganya ke telinganya, dan berkata, "Kamu harus istirahat dulu, pesawat akan lepas landas. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Harold melihatnya dari kursi di belakang. Pramugari ini juga terlalu cantik, dan dia hanya berusaha mengejar dosen. Jika dia bisa melayaninya dengan cara ini, betapa hebatnya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada pramugari, "Halo, bisakah Anda membawakan saya segelas anggur?" Setelah melayani dosen, pramugari itu berdiri, menarik roknya ke bawah, dan berkata dengan nada menghina, "Maaf, saya pramugari pribadi Tuan Dosen, dan saya tidak melayani orang lain." Bab 1075. Ketika Harold mendengar ini, pihak lain langsung menolak untuk mengatakan bahwa dia adalah pramugari pribadi dosen, dengan rasa malu di wajahnya dan kecemburuan di hatinya. Orang kaya memang kaya, tidak hanya punya jet pribadi, tapi juga pramugari pribadi. Ini benar-benar kecemburuan dan kebencian. Kapan dia bisa masuk ke dalam situasi ini? Pramugari mengabaikan mereka, memutar pinggangnya dan pergi ke kabin depan, sementara dosen menutup matanya dan beristirahat, dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan keluarga Wilson. Keluarga Wilson juga merasa bosan. Namun, mereka menantikan situasi mereka setelah tiba di Suzhou. Meskipun mereka belum pernah mendengar nama dosen sebelumnya, mereka pernah mendengar nama Ragnar. Ragnar adalah putra tertua dari keluarga Wu dan pewaris saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pucuk pimpinan keluarga Wu. Tidak tahu jenis dupa tinggi apa yang dia bakar, dan dia memenangkan hati pemimpin keluarga Wu. Bukankah itu membuktikan bahwa keluarga Wilson telah hidup kembali? Meskipun keempat orang itu tidak bisa berkata-kata sepanjang jalan, mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Suzhou sangat dekat dengan Aurous Hill, dan pesawat bisa terbang ke sana dalam waktu kurang dari 1 jam. Tak lama kemudian, pesawat mulai turun dan kemudian mendarat di Bandara Suzhou. Setelah pesawat mendarat, masih ada 2 Rolls-Royce yang menunggu di sini. Dosen mengambil 1 sendiri dan 4 dari keluarga Wilson mengambil 1. Kemudian kedua mobil itu melaju tanpa henti menuju Vilau. Saat ini, Ragnar sedang menatap pasar saham dengan wajah hijau. Ketika reputasi keluarga Wu anjlok kemarin, itu menjadi sasaran pengepungan dan omelan di internet. Beberapa grup yang terdaftar di bawah keluarga Wu menurunkan batas mereka segera setelah mereka membuka perdagangan pagi ini. Pasar sudah panik. Semua orang mati-matian menjual saham. Jadi Ragnar memprediksi bahwa setelah pasar buka besok, batasnya akan terus turun. Bahkan lusa pun akan sama. Nilai pasar keluarga Wu harus turun setidaknya 50% terlebih dahulu. Jika dia dapat menemukan kesempatan untuk menghidupkan kembali reputasi keluarga Wu, maka saham ini masih memiliki peluang untuk naik. Jika dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk memulihkan reputasinya, maka keluarga Wu mungkin akan hancur untuk selamanya. Jadi beban di pundaknya begitu berat hingga dia hampir merasa sesak. Dan tuan tua sedang koma sekarang, yang membuat Ragnar merasa bahwa hatinya hilang. Melihat keluarga papan atas di negara ini, kebanyakan dari mereka didirikan oleh generasi yang lebih tua. Baik keluarga Wu maupun keluarga Song adalah bisnis keluarga kaya yang dikerjakan oleh tuan tua dengan kerja keras ketika dia masih muda. Dan keluarga seperti itu seringkali mengalami situasi yang canggung, yaitu generasi penerus tidak sebaik generasi sebelumnya. Ketika tuan tua dari keluarga Wu masih muda, dia adalah pahlawan sejati. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mendapat peringkat di seluruh negeri, tetapi di Aurous Hill, dia jelas merupakan sosok yang luar biasa. Tetapi ketika dia tiba di Ragnar, kemampuannya jauh lebih buruk daripada tuan tua. Jika Ragnar diizinkan untuk memulai dari awal, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk memberi makan, tidak mungkin untuk mencapai 1/10 dari tuan tua. Ragnar sudah seperti ini, tetapi putranya lebih buruk darinya. Ambil Wuki sebagai contoh. Bajingan kecil ini,
kecuali untuk menjemput gadis-gadis, menghabiskan uang, dan tidak tahu apa-apa. Setelah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun, dia telah berubah sebelum dia dapat berkontribusi untuk keluarga. Menjadi binatang yang menelan kotoran yang memakan gelembung kotoran setiap jam. Dan Roger, meskipun dia sedikit lebih kuat dari saudaranya Wookie, tetapi kekuatannya terbatas.